Kita semua tahu ya, algoritma trading yang canggih itu bisa mengubah pasar. Tapi gimana kalau bahan bakar utama dari algoritma itu bukan data, melainkan konflik, harapan, dan sebuah janji yang dipertaruhkan dalam pernikahan. Nah, inilah kisah di balik DNA 1978 yang akan kita bongkar habis hari ini. Jadi, apa sih yang mendorong inovasi sehebat ini? Apa bahan bakarnya? Kalau Anda mikir jawabannya adalah data besar, modal, atau kekuatan komputasi yang super canggih, Anda belum tahu cerita lengkapnya. Karena meskipun semua hal teknis itu penting, ternyata bahan bakar utamanya bukan itu. Cerita di balik DNA 1978 ini jauh lebih rumit, lebih emosional, dan ya, lebih manusiawi dari yang bisa kita bayangkan. Ini bukan kisah tentang mesin, tapi tentang hati. Oke, mari kita kenalan sama penciptanya yang kita sebut aja Sang Navigator. Kenapa julukan ini? Soalnya pas banget. Perjalanannya itu bukan cuma soal memetakan pasar yang nggak bisa ditebak, tapi juga menavigasi dua dunia yang sangat berbeda, dunia profesional dan dunia pribadinya. Nah, di sini kita lihat ada dua analisis yang berjalan barengan. Di satu sisi, sang navigator sibuk menganalisis ribuan data pasar lewat DNA 1978, mencoba mencari pola di tengah kekacauan. Di sisi lain, di rumah, justru pasangannya yang sedang menganalisis dirinya, mempertanyakan setiap langkah dan janjinya. Ini cerminan sempurna dari tekanan ganda yang dia hadapi. Dan semua tekanan pribadi ini berpusat pada satu motivasi utama yang datang dari istrinya. Ini bukan keinginan biasa loh, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan fundamental. Keinginannya itu bisa dirangkum dalam satu kata. Semua. Kedengarannya sederhana, tapi maknanya berat banget. Semua di sini bukanlah soal kemewahan, melainkan soal keamanan, kepastian, dan masa depan bersama. Harapan yang begitu besar inilah yang menjadi beban, sekaligus menjadi motivasi terbesarnya untuk menyelesaikan sistem ini. Perjalanan ini, ya jelas, menciptakan siklus emosional yang naik turun. Sangat bisa dimengerti. Waktu sistemnya menunjukkan hasil positif dalam backtesting, istrinya mendukung penuh. Tapi begitu gagal, muncullah kekecewaan dan frustrasi. Ini reaksi yang sangat manusiawi kan? Mengingat betapa panjang dan tidak pastinya perjuangan yang mereka lalui bersama. Dan disinilah kita melihat kejeniusan sang navigator. Dia nggak membiarkan semua emosi negatif ini menghancurkannya. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengubahnya menjadi bahan bakar. Ini semacam alkimia emosional. Setiap kekecewaan, setiap frustrasi, dan setiap keraguan yang dia hadapi itu nggak bikin dia patah. Justru sebaliknya, dia menyalurkan semuanya menjadi bensin, menjadi energi dan tekad untuk terus maju, untuk memperbaiki kode yang salah dan menguji ulang hipotesisnya lagi dan lagi. Dan ini kata-katanya dia sendiri loh, sebuah pengakuan yang kuat tentang bagaimana dia secara sadar mengubah konflik menjadi kekuatan. Ini bukan sekedar optimisme biasa, ini adalah ketangguhan mental yang luar biasa. Perjalanan ini akhirnya mencapai puncaknya di sebuah momen yang sangat dramatis. Sebuah ujian yang melampaui algoritma dan pernikahan, tapi menyentuh inti dari prinsip-prinsip hidup sang navigator. Dan pada titik puncaknya, muncullah permintaan untuk berpisah. Ini bukan lagi sekedar tentang sistem trading. Ini adalah ujian fundamental bagi komitmennya, baik pada proyeknya maupun pada pernikahannya. Dilema yang dia hadapi itu dalam sekali. Di satu sisi, dia bisa aja menyetujui permintaan pasangannya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Tapi di sisi lain, dia harus setia pada keyakinan spiritualnya yang menganggap perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Sang Pencipta. Jadi, pilihannya adalah memuaskan pasangannya atau memuaskan keyakinan tertingginya. Dan inilah keputusannya. Ia memilih untuk berpegang pada prinsip yang lebih tinggi. Keputusan ini menunjukkan bahwa DNA 1978 tidak hanya dibangun di atas kode dan data, tetapi juga di atas fondasi keyakinan yang tak tergoyahkan. Setelah melewati ujian terberat itu, sang navigator nggak langsung mengumumkan keberhasilannya. Nggak, dia punya rencana lain. Cara yang jauh lebih kuat untuk membuktikan bahwa perjuangannya nggak sia-sia. Rencananya sederhana tapi cerdas. Pertama, selesaikan sistemnya. Kedua, buat sebuah video yang mendokumentasikan seluruh perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Dan ketiga, gunakan video itu untuk membuktikan bahwa janjinya untuk memberikan semua akhirnya terpenuhi. Kenapa harus video? Ya karena setelah sekian lama, kata-kata saja mungkin akan terdengar seperti janji kosong. Dia butuh bukti yang tak terbantahkan. Sebuah bukti visual yang bisa menunjukkan setiap langkah perjuangan mereka dan memberikan dampak emosional yang jauh lebih kuat.
Pada akhirnya, video itu bukan sekedar laporan teknis. Itu adalah sebuah surat cinta dalam bentuk kode. Sebuah bukti nyata bahwa setiap detik yang ia habiskan di depan layar adalah dedikasi untuk mewujudkan harapan pasangannya. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal kita. Apa sih bahan bakar sebuah terobosan? Untuk DNA 1978, jawabannya bukan data atau modal. Bahan bakar sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih manusiawi, sebuah janji, sebuah harapan, dan tekad yang tak terpatahkan untuk menempatinya, apapun rintangannya.